Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan berbagi trik yang cepat untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 15 soal yang kita ambil dari soal tes masuk beberapa perguruan tinggi negeri. Nah, bagaimana cara menggunakan trik yang cepat ini untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri? Silakan simak video ini sampai selesai. Oke, soal yang pertama. Di sini ada limit X mendekati 0, 4 dikali sinus kuadrat 2X dibagi X tangin 2X. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perlu memperhatikan dua syarat untuk menggunakan trik yang cepat tersebut. Yang pertama, fungsi yang akan kita selesaikan, fungsi trigonometri yang akan kita selesaikan, hanya memuat fungsi sinus dan tangen. Ya, seperti pada soal ini. Di sini ada sinus dan tangen ya. Jadi bisa sinus semua, tangen semua juga boleh, atau campuran sinus dan tangen. Nah, nanti kalau ada kosinus, maka umumnya kosinus itu harus kita ubah menjadi sinus dengan menggunakan rumus sudut rangkap. Nah, kemudian yang kedua, derajat variabel pada pembilang dan penyebut harus sama. Nah, yang dimaksud di sini ya, di sini kita lihat X mendekati 0. Maka variabel X yang ada pada pembilang dan variabel X yang ada pada penyebut harus memiliki derajat atau pangkat yang sama. Nah, di sini kita lihat sinus pangkat 2, 2x. Berarti kalau kita uraikan kan jadinya sinus 2x dikali sinus 2x. Nah, kita abaikan dulu sinusnya. Kita cuma lihat x dan x. Di sini derajat 1, di sini derajat 1. Karena dikali, berarti pangkatnya ditambah ya. Berarti derajat 2. Nah, sedangkan penyebutnya, di sini X pangkat 1, di sini juga X pangkat 1. Karena dikali, maka pangkatnya ditambah, berarti derajatnya 2. Nah, ini berarti derajatnya sama. Nah, kalau derajatnya sama, ya, dan hanya memuat sinus dan tangen, kita sudah bisa menggunakan trik yang cepat tersebut. Gimana triknya? Kita tinggal melihat koefisien dari variabelnya, ya. Koefisien dari variabel dan koefisien dari fungsinya. Seperti ini ya. Kalau kita mau kerjakan, tinggal kita lihat seperti ini. Di sini berapa? 4. 4 dikali, di sini 2x. Koefisien dari x adalah 2 ya. Karena di sini pangkat 2, berarti 2 berpangkat 2. Nah, karena di sini ada 2 kali ya. 2x kali 2x ini. Jadi 2 pangkat 2. Kemudian untuk x, koefisiennya 1. Di depan sini 1 ya. Maka 1 dikali tangin 2x. Di sini koefisien x-nya 2. Nah, ini tinggal kita bagi nih. 4 bagi 2. Di sini 2. Berarti 2 dikali 2 pangkat 2, 4. Hasilnya sama dengan 8. Nah, berarti jawabannya adalah E. Oke? Jadi sangat simpel ya. Pastikan sinus dan tangen dan pastikan derajat pada pembilang dan penyebutnya sama. Oke, kita pindah ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua di sini ada limit X mendekati 0, 3x ditambah sinus 4x dibagi 5x dikurangi tangin 2x. Kalau kita lihat di sini juga sinus dan tangen ya. Berarti sudah memenuhi syarat fungsinya sinus dan tangen. Kemudian derajat derajat variabel pada pembilang dan penyebutnya. Di sini kan menggunakan tambah. Jadi variabelnya tidak usah dikali ya. Di sini derajat 1 ya masih tetap derajat 1 karena ini tambah di sini bukan kali ya. Sedangkan di sini juga derajat 1, di sini derajat 1. Berarti sama ya. Masing-masing pembilang dan penyebut variabelnya derajat 1. Nah, tinggal kita gunakan trik yang tadi. Perhatikan koefisien dari X ya. Koefisien dari X di sini ada 3. Ini ya. Kemudian ditambah koefisien X di sini 4. Kemudian dibagi di sini koefisiennya 5. Dikurang di sini koefisiennya 2. Nah, berarti hasilnya adalah 7 dibagi 5 kurang 2, 3. Nah, 7/3. Berarti jawabannya adalah D. Oke, sangat simpel ya. Kita pindah lagi ke soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga ini ada limit X mendekati 0, sin 4x ditambah sin 2x dibagi 3x dikali cos x. Nah, di sini ada cosinus. Ya. Kalau kita lihat pada pembilang, ini derajat 1. Ini juga derajat 1. Ya, karena ini tambah berarti derajatnya tetap 1 ya. Bukan kali ini. Sedangkan yang di bawah ini ada 3x, ini derajat 1. Nah, cos ini kita singkirkan ya. Kita pindahkan. Kita bisa ubah bentuknya seperti ini ya. Limit X mendekati 0. Sinus 4x ditambah sinus 2x dibagi X. Bagi 3x. Nah, ini semua memiliki derajat yang sama pada pembilang dan penyebut ya. Ini 1, 1 ya. Derajat 1 ini. Dan ini juga derajat 1.
Sedangkan kosinusnya kita bawa keluar sini, seper cos X. Nah, sekarang untuk bagian yang pertama, ya, ini juga limit ya. Bagian yang pertama ini tinggal kita ambil koefisiennya. Berarti kita terapkan trik cepat tadi, ini 4. Ditambah ini koefisiennya 2, dibagi 3. Sementara yang ini tinggal kita substitusi nih. Substitusi nilai 0 ke sini ya. Berarti 1 dibagi cos 0. Nah, cos 0 kan nilainya 1. Berarti aman ya. Ini 4 tambah 2, 6. 6 bagi 3, 2. Ini sama dengan 2 dikali 1 dibagi cos 0, 1. Nah, hasilnya berarti 2 dikali 1, 2 ya. Berarti jawabannya adalah E di sini. Jadi, cos itu tidak selamanya kita ubah jadi sinus ya, tergantung kondisi soalnya. Nah, pada saat soal ini kan sudah sama semua derajat dari variabelnya, sedangkan cos ini bisa kita kali keluar seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang keempat. Nah, pada soal yang keempat ini ada limit X mendekati 0, X dikali tangen 3X dibagi 1 dikurangi cos kuadrat 2X. Nah, di sini ada cos kuadrat 2X ya. Ini harus kita ubah jadi sinus. Nah, kalau kita lihat ini keseluruhan ya, kita bisa gunakan identitas Pitagoras ya. Sinus kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau sama saja kalau sinus kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, ini bisa kita gunakan ya, sifat ini untuk menyederhanakan penyebutnya. Berarti ini kalau kita tulis limit X mendekati 0, X dikali tangen 3X dibagi 1 dikurangi cos kuadrat 2X sama saja sinus kuadrat 2X. Nah, sekarang kita cek derajat pembilang dan penyebutnya ya, derajat variabel ya. Sini pangkat 1, sini pangkat 1. Kalau dikali jadi pangkat 2. Sedangkan ini sinus kuadrat, ini X, ada kuadrat berarti berpangkat 2. Aman ya, berarti sama. Tinggal kita gunakan triknya. Kita tinggal lihat koefisien X pada pembilang, di sini 1. Koefisien 3X, di sini 3 ya. Berarti kali 3. Kemudian penyebutnya, di sini 2X, di sini pangkat 2, berarti 2 berpangkat 2. Nah, sehingga hasilnya 1 kali 3, 3 dibagi 2 pangkat 2, 4. Jawabannya adalah 3/4. Diletak. Selanjutnya soal yang kelima. Nah, pada soal yang kelima ini ada limit X mendekati 0, sin kuadrat X dikurang cos X tambah 1 dibagi X tangen X. Nah, kalau kita lihat syarat menggunakan trik cepat tadi ya, harus ada sinus dan tangen saja. Nah, sini ada negatif cos X tambah 1 atau 1 dikurang cos X. Nah, ini bisa kita ubah jadi sin ya. Ini kita ubah jadi sinus. Nah, caranya gimana? Kita bisa gunakan rumus sudut rangkap seperti ini. Ya. Cos 2X itu sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Ya. Ini rumus sudut rangkap untuk kosinus. Atau bisa kita pertukarkan di sini 2 sinus kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos 2X. Nah, rumus ini kita buat bentuk umumnya. Yang ini ya. Kita bisa buat bentuk umumnya. 1 dikurangi cos NX, kalau di sini 2 ya, kita ganti jadi NX. Ini sama saja dengan 2 sinus kuadrat N per 2X. Jadi kalau di sini N, di sini dibagi 2 ya. Inilah yang kita gunakan pola umum untuk mengganti bentuk 1 dikurangi cos X ya, atau cos NX. Nah, kita lihat di sini. Ini kan 1 dikurangi cos X ya. Berarti bisa kita ganti limit X mendekati 0. Untuk pembilangnya, sinus pangkat 2X, 1 kurang cos X ini kita ganti dengan 2, di sini jadi tambah ya. Tambah, karena ini bisa kita tukar jadi 1 dikurang cos ya. Jadi tambah 2 sinus kuadrat, sini cos X, 1X berarti 1/2 ya. 1/2X. Nah, di sini di bawahnya X dikali tangen X. Nah, ini sudah memuat sin dan tangen. Sekarang kita cek derajatnya. Kalau cek derajat cukup kita perhatikan ini tambah, berarti ini harus. Nah, sekarang kita cek derajatnya ya. Di sini kita lihat ini sinus kuadrat X, berarti X-nya berpangkat 2, derajat 2 ya. Sedangkan ini sin kuadrat 1/2X, ini juga pangkat 2, berarti derajat 2. Karena ini ditambah, maka kita ambil derajat 2 saja, tidak dijumlah ya, jadi derajat 2. Sedangkan ini X pangkat 1, ini juga X pangkat 1, berarti derajat 2. Nah, sama derajatnya. Sehingga
kita bisa gunakan trik cepatnya langsung ya. Tinggal lihat koefisien dari X-nya. Di sini X 1 ya, berarti 1 pangkat 2 ditambah, ini ada 2 kali dari 1/2, ini pangkat 2, 1/2 pangkat 2. Nah, dibagi, ini X-nya koefisiennya 1, tangen juga di sini 1X kali 1. Nah, hasilnya sudah bisa kita hitung nih. Ya, ini 1, ini 1 kan, ditambah 2 kali 1/4, berarti 1/2. Nah, 2 tambah 1/2 jadinya 3/2. Kalau gitu jawabannya adalah alfa. Oke, kita pindah ke soal yang ke-6. Sebelumnya ingat ya, ketika ketemu bentuk 1 dikurang cos X, jangan lupa diganti menjadi 2 sin kuadrat N/2X. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang ke-6. Nah, untuk soal yang ke-6 ini ada limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 8X, dibagi sin 2X kali tangen 2X. Nah, di sini ada sinus, tangen, sedangkan pada pembilangnya ada 1 dikurang cos 8X. Nah, kita gunakan pola yang tadi ya. 1 dikurangi cos NX, ini bisa kita ubah menjadi 2 sinus kuadrat N/2X. Nah, tinggal kita ubah nih pembilangnya. X mendekati 0, berarti di sini jadi 2 sin pangkat 2, sin 8, berarti 8 bagi 2, 4X. Penyebutnya sin 2X kali tangen 2X. Sekarang kita cek derajat variabelnya. Yang di atas ini pangkat 2, berarti ya, X pangkat 2, derajat 2. Yang di bawah di sini pangkat 1, ini juga pangkat 1, berarti derajat 2 ya, karena dikali. Nah, sama derajatnya, berarti tinggal pakai trik cepatnya ya. Di sini 2, dikali, ini 4, koefisien X-nya berpangkat 2, dibagi sinus 2X, ini koefisiennya 2, tangen 2X juga 2. Nah, tinggal kita coret nih, 2 bagi 2. Ya, berpangkat 2, 16, 16 bagi 2, 8. Berarti jawabannya adalah C, 8. Oke, kita minta lagi soal yang berikutnya. Pada soal nomor 7 ini ada limit X mendekati 0, X pangkat 2 ditambah sin X kali tangen X, dibagi 1 kurang cos 2X. Nah, kalau pembilangnya sudah memuat sin dan tangen, sekarang tinggal kita ubah nih bentuk penyebutnya. Ya. Ingat tadi, polanya adalah 1 dikurang cos NX sama dengan 2 sin kuadrat N/2X. Nah, berarti tinggal kita ubah ya. Di sini kita tulis kembali limit X mendekati 0, X pangkat 2 tambah sinus X dikali tangen X, dibagi 1 kurang cos 2X, jadinya 2 sinus pangkat 2 N/2 ya, berarti 2 bagi 2, 1X. Nah, sekarang tinggal gunakan trik cepatnya, atau kita cek dulu derajatnya. Pada pembilang ini derajat 2, ini 1 kali 1 juga 2 ya, karena ditambah, berarti tetap derajat 2. Sedangkan yang di atas ini, penyebutnya 1 pangkat 2 ya, derajat 2 juga. Nah, berarti sama, tinggal kita cek koefisien. X-nya ini 1 pangkat 2 ya. Untuk sinus di sini 1 juga koefisiennya, dikali tangen juga 1, 1 kali 1. Terus yang penyebutnya 2, dikali sini, koefisien X-nya 1 berpangkat 2. Nah, berarti hasilnya berapa nih? 1 tambah 1 ya, berarti 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau gitu jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya soal yang ke-8. Nah, pada soal yang ke-8, di sini ada limit X mendekati 0, 4X ditambah 3X dikali cos 2X dibagi sinus X kali cos X. Kalau kita perhatikan, di sini ada sinus, variabelnya derajat 1 di sini ya. Dan ada kali dengan cos, kalau pembilangnya ada 4X dan 3X. Nah, ini bisa difaktor ya. Coba kita rapikan dulu sebelum kita gunakan trik. Kita faktorkan X dikali 4 tambah 3 cos 2X dibagi sinus X kali cos X. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita pisah ya. Bagian yang ini kan nilainya 1 ya. X dibagi sin X mendekati 0 nilainya 1. Sedangkan bagian yang lainnya ada cos. Kalau kita kali 0 kan cos 0, 1. Ini juga 1, berarti aman ya. Jadi kalau gitu ini sudah bisa diselesaikan. Ya, ini nilainya 1, X dibagi sinus X nilainya 1. Yang lainnya tinggal kita substitusi 0 ya, ke sini dan ke sini juga. Berarti dikali 4 tambah 3 cos 0, 2 kali 0 ya, cos 0, dibagi cos 0. Nah, ini berarti 1 dikali, ini 4, cos 0 kan 1 ya,
Berarti 3 kali 1 dibagi 1. Kalau gitu jawabannya adalah 4 tambah 3, 7 ya. 7 hasilnya. Nah, kalau gitu jawabannya adalah beta. Oke, kita pindah lagi ke soal nomor 9. Nah, pada soal nomor 9 ini ada limit X mendekati pi per 2, sinus X dikali tangen 2X kurang V, dibagi 2V dikurangi 4X. Kalau kita perhatikan semua sudah sesuai ya, sinus dan tangen. Cuma sayangnya yang tidak sama adalah derajat variabelnya. Di sini derajat 1 dan sini 1 dikali berarti derajat 2, sedangkan pada penyebutnya hanya derajat 1. Nah, kalau gitu ini harus kita pisah ya, menjadi dua bentuk limitnya. Yang ini bisa kita gabung jadi 1, karena ini sama ya, tangen 2X kurang V, ini juga bisa kita ubah jadi 2X kurang V. Sedangkan sinus bisa berdiri sendiri, jadi kita tulis limit X mendekati pi per 2, sinus X dikali tangen 2X kurang V dibagi, ini kita ubah menjadi 2X kurang V juga. Kita ubah jadi 2X kurang V. Berarti depan sini harus dikali negatif 2 ya. Kan ini negatif 4. Negatif 2 kali 2X, negatif 4X. Negatif 2 dikali negatif V, jadinya positif 2V. Nah, ini sudah aman ya. Karena ini bisa bernilai 1 nih ya. Yang ini nilainya 1. Karena sudah sama ya, tangen. Ingat, limit X mendekati 0, tangen X per X itu nilainya 1 ya. Ini kan bisa kita ubah jadi satu variabel tertentu. Sehingga di sini kita peroleh limit, masukkan pi per 2 ke sini, sinus pi per 2, ya, dikali ini 1 ya. 1 per negatif 2 nih. Ini nilainya berapa? Sin pi per 2, 1. 1 dikali negatif 1/2, jadinya negatif 1/2. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, kita pindah lagi ke soal yang ke-10. Oke, pada soal yang ke-10 ini ada limit X mendekati 3, X tambah 6 dikali tangen 2X kurang 6 dibagi X kuadrat kurang X kurang 6. Nah, ini memuat bentuk aljabar juga yang bisa difaktorkan. Kita coba cek faktorkan dulu penyebutnya ya. Limit X mendekati 3. Kita faktorkan penyebutnya. Kalau kita faktorkan ini bisa jadi X kali X, 2 kali 3 ya. 2 kali 3 kurang 3 tambah 2 ya. Nah, coba perhatikan pada bentuk X kurang 3 ini bisa kita ubah. Sama pada bagian ini ya, tangen 2X kurang 6. Sehingga kita peroleh X tambah 6 dikali tangen 2 kali X kurang 3 ya. Nah, ini sama nih. Sehingga ini bisa dipisah. Berarti kita bisa limit X mendekati 3, X tambah 6, X tambah 2. Sedangkan yang ini tinggal kita lihat koefisiennya. Yang ini ya. Nah, bagian yang ini nih. Karena ininya sudah sama, X kurang 3, X kurang 3, tinggal kita lihat koefisiennya yaitu 2. Berarti tinggal dikali 2. Nah, ini tinggal masukkan nilainya 3 ke sini ya. 3 tambah 6 dibagi 3 tambah 2 dikali 2. Ini berapa nih? 9 kali 2, 18/5. Nah, jawabannya adalah delta. Oke, jadi kalau membuat bentuk aljabar ya, yang bisa difaktorkan, kita faktorkan dulu. Cari pasangannya pada pembilang atau pada penyebut ya. Sekarang kita lihat soal yang ke-11. Nah, pada soal yang ke-11 ini, limit X mendekati negatif 4, 1 dikurang cos X tambah 4 dibagi X kuadrat ditambah 8X tambah 16. Nah, ini juga bentuk yang bisa difaktor. Kita lihat dulu bentuk faktornya. X kuadrat tambah 8X tambah 16 bisa kita ubah jadi X ditambah 4 ya. Kuadrat. X kuadrat, kalau dikali semua jadinya 8X, 4 kuadrat 16. Nah, sedangkan yang di atas, ingat jangan lupa polanya ya. Kalau 1 dikurang cos NX, jadinya 2 sin kuadrat N per 2X. Nah, di sini berarti tinggal kita ganti jadi 2 sin kuadrat, karena di sini 1 depannya ya. Di sini jadinya 1/2 dari X-nya. Di sini X tambah 4. Nah, karena ini sudah sama, ya, ini sama ya. Ini kita anggap satu variabel saja ya. Sudah sama, tinggal kita lihat nih koefisiennya. Sama dengan koefisien di depannya 2. Ini kan derajatnya sama ya. Ini pangkat 2, derajat 2 berarti yang di bawah juga pangkat 2, derajat 2. Tinggal kita lihat koefisiennya. Ini 1/2. Yang ini ya. 1/2 berpangkat 2. Dibagi 1, ini berpangkat 2. Nah, berarti jawabannya 1/2 pangkat 2, 1/4 ya. 2 dikali 1/4. Yang di bawahnya kan 1 ya. Jadinya 1/2. Nah, itu jawabannya adalah
Nah, pada soal yang ke-12 ini kita lihat ada limit X mendekati 0, X pangkat 2 ditambah sin pangkat 2 3X dibagi 2 tangen 2X kuadrat. Nah, kalau kita lihat sini ada sin dan tangen, berarti tinggal kita cek derajatnya. Di sini pangkat 2 ya. Di sini juga pangkat 2. Karena ditambah berarti cuma ambil X pangkat 2 saja ya. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Tapi karena ditambah berarti salah satunya jadi ambil. Ini sepangkat 2. Sedangkan yang di bawah di sini juga X pangkat 2. Berarti derajatnya sama. Karena derajatnya sama, tinggal kita gunakan triknya. Ya. Ini koefisiennya 1, berarti 1 pangkat 2. Ditambah, ini koefisiennya 3. 3, karena di sini sin kuadrat berarti 3 pangkat 2. Kemudian dibagi 2, dikali. Nah, di sini yang kuadrat cuma X-nya, 2-nya tidak. Berarti cuma dikali 2. Ya. Jangan dipangkat 2. Karena yang berpangkat di sini cuma X-nya. Beda kalau kita tulis 2X pangkat 2. Berarti kedua-duanya ya. Nah, sedangkan ini hanya X-nya berpangkat 2 ya. Ini bukan seperti ini ya. Ini kita coret aja dulu biar tidak keliru ya. Nah, di sini sama dengan berapa nih? 1 tambah 3 pangkat 2, 9 dibagi 2 kali 2, 4. Berarti 10 per 4 ya. Kalau kita sederhanakan 5 per 2 atau 2 seper 2. Nah, kalau gitu jawabannya adalah E. Oke, kita pindah lagi ke soal yang ke-13. Nah, pada soal yang ke-13 ini ada limit X mendekati 0 akar dari X dikali tangen X dibagi sin kuadrat X dikurang cos 2X tambah 1. Nah, di sini ada tangen, di sini sin. Sedangkan di sini ada 1 kurang cos 2X. Nah, ini juga bisa kita ubah, ingat polanya ya. Kita tulis kembali di sini, polanya 1 dikurang cos NX itu sama dengan 2 sin kuadrat N per 2X. Nah, ini kita ubah ya. Kita ubah menjadi, kita tulis saja di sini, 1 kurang cos 2X. Jadi 2 sin kuadrat N per 2. Ini 2, berarti 2 per 2 berarti 1 ya, 1X. Nah, berarti ini kita bisa tulis kembali limit X mendekati 0, akar dari X dikali tangen X dibagi, nah, ini sin kuadrat X ya, sin kuadrat X, ini 2 sin kuadrat X, ini ditambah nih ya, ini tadi satu kesatuan ya. Nah, sin kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X, berarti jadinya 3 sin kuadrat X ya, 3 sin kuadrat X. Oke, ingat ini ditambah ya. Sebab ini tadi nilainya adalah 2 sin kuadrat X ya. Berarti sin kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X. Nah, sekarang kalau kita cek, ini tinggal bisa kita gunakan triknya ya. Ini variabelnya derajat 1, ini juga 1, berarti derajat 2 pada pembilang. Penyebutnya juga X, di sini pangkat 2, berarti derajat 2. Berarti aman, tinggal kita gunakan trik. Lihat koefisien dari X-nya, akarnya tidak bermasalah ya. Karena limitnya bisa masuk dalam akar. Tinggal kita 1 koefisien dari X, sedangkan yang ini juga 1, yang di bawah 3, sedangkan ini 1 pangkat 2. Nah, berarti hasilnya adalah akar dari 1 per 3 ya. Atau 1 dibagi akar 3. Atau kita bisa tulis sepertiga akar 3. Nah, kalau gitu jawabannya adalah C ya, sepertiga akar 3. Oke, kita pindah lagi soal yang ke-14. Nah, di sini kita lihat ada dua bentuk aljabar ya, bentuk kuadrat yang bisa kita faktorkan. X kuadrat kurang 5X kurang 6, dan kemudian yang di bawah X kuadrat kurang X kurang 2. Nah, jangan lupa kalau kita faktorkan yang penyebut ini, pasti akan memuat bentuk yang ini, X kurang 2. Jadi mudah sebenarnya memfaktorkannya. Cari aja bentuk X kurang 2 di sini. Kalau kita sederhanakan ya, kita tulis kembali di sini limit X mendekati 2. Penyebutnya kita faktorkan. Salah satunya mesti memuat X kurang 2 ya, supaya sama bagian sini. X kurang 2 kurang X kurang 2 berarti di sini X tambah 1 ya. Nah, 1 kurang 2 negatif 1 ya. 1 kali negatif 2 negatif 2. Aman nih. Yang ini juga kalau kita faktorkan akan memuat X tambah 1. Tinggal kita buat aja. X dikali X 6 negatif 5. Di sini berarti negatif 6 ditambah 1 ya. Negatif 6 tambah 1 negatif 5. Kalau dikali negatif 6 kali 1 negatif 6. Nah, dikali sinus 2 kali X kurang 2. Nah, bagian ini sudah sama ya. Ini sama. Tinggal kita lihat koefisiennya aja nanti yang ini. Sedangkan yang ini ada yang bisa dicoret yang ini ya. Dan kita tinggal masukkan nilai 2 di sini ke X kurang 6. Nanti hasilnya adalah
2 dikurangi 6, ya, sudah kita coret. Sementara yang ini, karena X kurang 2 di sini X kurang 2, tinggal kita ambil koefisiennya yaitu 2. Ini negatif 4 dikali 2 ya, hasilnya negatif 8. Jawabannya adalah alfa. Oke, satu lagi ya, soal yang terakhir pada video kali ini, soal yang ke-15. Nah, di sini kita lihat ada limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos kuadrat X, dikurang cos X, dikali sinus kuadrat X, dibagi X pangkat 4. Kalau kita lihat bagian yang ini ya, ini bisa kita ubah jadi sin kuadrat X ya. Jangan lupa, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Berarti kalau kita ubah sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Nah, ini sudah memuat ya, 1 kurang cos kuadrat X, sehingga bisa kita tulis kembali ini menjadi sin kuadrat X dikurangi cos X kali sin kuadrat X dibagi X pangkat 4. Nah, ini sekarang membuat bentuk yang sama nih. Sin kuadrat dan sin kuadrat, berarti bisa difaktor ya. Kita keluarkan. Nah, ini masih perlu pengerjaan sedikit sebelum menggunakan trik ya. Kita gunakan sin kuadrat X, kita keluarkan, tinggal dikali 1 kurang cos X. Ini cos ya. Baik ini. Cos X dibagi X pangkat 4. Nah, untuk 1 kurang cos X, kita bisa ubah lagi. Bentuknya jangan lupa. 1 kurang cos ini, kita gunakan sifat 1 kurang cos NX sama dengan 2 sin kuadrat N per 2X ya. Berarti di sini kita bisa ubah menjadi limit X mendekati 0, sin kuadrat X kali 2 sin kuadrat. Nah, karena ini cuma 1X, berarti 1 per 2 ya. 1 per 2X per X pangkat 4. Nah, sekarang sudah memuat sin semua ya. Tinggal cek derajatnya. Pangkat 2 jadi pangkat 4, ini juga pangkat 4, berarti aman ya. Tinggal koefisiennya, koefisien X di sini 1 kuadrat. Koefisien X di sini, ada 2 di sini, berarti 2. Dikali koefisien X-nya 1/2 kuadrat. Dibagi koefisien X ini 1 pangkat 4. 1 pangkat 4, 1 ya. Yang ini 1 juga, 1/2 pangkat 2. 1/4, 2 dikali 1/4, hasilnya adalah 1/2. Nah, jawabannya adalah C. Oke, demikian ya 15 soal dari soal tes masuk perguruan tinggi negeri ya, beberapa perguruan tinggi negeri yang kita ambil soal-soalnya dan kita kerjakan menggunakan trik cepat ya. Sebenarnya basisnya atau dasarnya dari rumus cepat atau rumus limit sinus X per X, X per tangan X, dan seterusnya ya. Yang kalian bisa cek kembali pada video yang kedua terkait penggunaan rumus limit untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Juga di channel Gurumet. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa ya, sebarkan video ini kepada yang lainnya sehingga semakin banyak bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.